Pernah kepikiran nggak, gimana sih cara seorang analis keuangan menyimpulkan sebuah saham itu layak dibeli? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas sebuah laporan riset tentang salah satu bank terbesar di Indonesia, Bank Mandiri. Kita bakal lihat apa aja yang ada di balik layar dan kenapa mereka bisa sebegitu yakinnya. Oke, kita langsung mulai dengan angka yang paling bikin penasaran. 26,7%. Inilah potensi kenaikan atau upside yang dilihat oleh para analis di saham Bank Mandiri. Angka yang besar kan? Tapi, apa dasarnya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Ini dia kesimpulan utamanya, langsung dari analis Indo Premier Sekuritas. Di tengah performa yang begitu kuat, BMRI jadi jagoan utama mereka. Jadi, bahkan sebelum kita lihat datanya, kita udah tahu nih arah pembicaraan ini bakal kemana, sangat positif. Biar lebih terstruktur, ini dia agenda kita. Pertama, kita pahami dulu apa arti rekomendasi buy itu. Kedua, kita lihat buktinya dari rapor keuangan terbaru. Ketiga, kita intip apa sih mesin pertumbuhan di dalam bank ini. Keempat, kita hitung-hitungan, apa sahamnya termasuk murah. Dan terakhir, kita tarik kesimpulan dan lihat juga apa saja risikonya. Oke, bagian pertama. Kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu ya. Apa sih sebetulnya arti dari stempel buy atau beli yang sering kita lihat di laporan analis itu? Gampangnya begini, kalau seorang analis memberikan rating buy, itu artinya mereka berekspektasi saham tersebut bakal memberikan total keuntungan minimal 10% dalam 12 bulan ke depan. Jadi ini bukan cuma sekedar saran, tapi ada proyeksi kinerja yang jelas di baliknya. Nah, rekomendasinya kan udah jelas buy. Sekarang, waktunya kita lihat buktinya. Mari kita langsung bedah rapor keuangan tahun 2025 yang jadi pemicu semua optimisme ini. Ini dia kata kuncinya. Kinerja Bank Mandiri di tahun 2025 itu bukan cuma sekadar bagus, tapi melampaui ekspektasi pasar. Nah, di dunia investasi, yang namanya kejutan positif kayak gini, ini yang biasanya jadi bahan bakar buat harga saham naik. Sebelum kita lihat angkanya yang fantastis, kita samain persepsi dulu ya soal laba bersih. Anggap aja ini adalah uang bersih yang masuk ke kantong perusahaan setelah semua tagihan, biaya operasional, dan pajak lunas dibayar. Ini adalah indikator kesehatan yang paling utama. Dan inilah angkanya, 56,3 triliun rupiah. Sebuah angka laba bersih yang luar biasa besar, yang benar-benar nunjukin betapa kuatnya mesin pencetak uang Bank Mandiri. Nah, yang bikin ini makin menarik tuh begini. Buat analis yang nulis laporan ini, angkanya emang udah diperkirakan, jadi nggak kaget. Tapi, buat pasar secara umum atau konsensus, hasil ini tuh jauh di atas perkiraan mereka. Artinya, Bank Mandiri sukses memberikan kejutan manis buat mayoritas pelaku pasar. Oke, laba yang segitu besarnya pasti bikin kita bertanya-tanya kan, duit sebanyak itu datangnya dari mana? Nah, sekarang kita coba intip sedikit dapurnya Bank Mandiri buat tahu sumber kekuatannya. Menurut laporan ini, ada dua pilar super kokoh yang menopang kinerja Bank Mandiri. Yang pertama adalah kemampuan mereka untuk terus menyalurkan pinjaman atau kredit. Dan yang kedua, yang gak kalah penting, adalah kemampuan mereka menjaga kualitas pinjaman itu supaya gak macet. Kalau kita lihat datanya, pertumbuhan kredit totalnya aja mencapai 13% dari tahun sebelumnya. Tapi, coba deh lihat mesin utamanya. Pinjaman ke perusahaan-perusahaan besar, alias korporasi, itu meroket sampai 23%. Ini nunjukin kemana fokus pertumbuhan mereka. Tapi, ngasih pinjaman banyak-banyak itu kan ada risikonya ya. Gimana kalau macet? Nah, disinilah kita kenalan sama yang namanya NPL, atau gampangnya rasio kredit macet. Aturannya simpel banget, makin kecil angka NPL-nya, artinya bank itu makin sehat. Dan ini nih, bagian yang paling bikin analis kagum. Bank Mandiri berhasil melakukan dua hal yang biasanya susah jalan bareng. Ngegas pertumbuhan kredit kencang banget, tapi di saat yang sama, ngerem rasio kredit macetnya sampai di level yang sangat rendah, cuma 1,1%. Ini bukti manajemen risiko yang jempolan. Oke, sejauh ini kita udah sepakat ya, produk Bank Mandiri ini bagus, kinerjanya solid. Tapi, pertanyaannya sekarang harganya gimana? Apakah sahamnya ini kemahalan? Nah, ini membawa kita ke bagian valuasi. Nah, buat ngecek harga saham itu wajar atau enggak, analis biasanya pakai beberapa alat ukur. Dua yang paling populer itu PE ratio dan P/BV ratio. Anggap aja ini semacam label harga yang bisa bantu kita bandingin nilai sebuah perusahaan dengan dirinya sendiri di masa lalu dan juga dengan para pesaingnya. Inti dari argumen valuasi para analis ada di sini. Kalau kita lihat grafiknya, rasio P/BV dan P/E Bank Mandiri saat ini ternyata ada di bawah rata-rata 10 tahun terakhir. Artinya apa? Kalau kita pakai kacamata sejarah, bisa dibilang saham ini lagi diperdagangkan dengan diskon.
Oke, sekarang waktunya kita gabungin semua kepingin puzzle ini. Apa kesimpulan akhirnya? Dan yang gak kalah penting, apa saja risiko yang perlu kita perhatikan? Gara-gara kinerja yang solid ini, para analis jadi makin optimis. Mereka bahkan merevisi ke atas target laba mereka untuk tahun 2026 dan 2027. Itu sinyal kepercayaan diri yang kuat kalau mereka yakin tren positif ini bakal terus berlanjut. Jadi kalau kita rangkum, inilah 4 pilar utama di balik rekomendasi buy ini. Pertama, laba yang melampaui ekspektasi pasar. Kedua, pertumbuhan kredit yang kencang. Ketiga, kualitas aset yang risikonya terjaga dengan sangat baik. Dan keempat, valuasi yang secara historis terlihat menarik. Tapi jangan lupa, setiap investasi pasti ada risikonya. Analis juga mengingatkan ada 2 hal utama yang harus diwaspadai. Pertama, kalau tiba-tiba kualitas aset memburuk. Dan kedua, kalau biaya pencadangan untuk kredit macet ternyata membengkak lebih dari perkiraan. Ini wajib dipantau. Jadi, semua data dan analisis di atas kertas ini menyajikan sebuah argumen yang sangat kuat untuk beli. Tapi, pertanyaan pamungkasnya tetap sama. Apakah pasar akan setuju dengan analisis ini dan sentimennya cukup kuat untuk mendorong harga sahamnya naik? Nah, kita lihat saja nanti bagaimana ceritanya berjalan.